Jual obat terlarang, warkop dan toko kosmetik digerebek polisi. Diduga korupsi pengadaan kapal, 2 orang mantan direktur ditahan. Jerman 15 digerebek, 5 orang pemakai narkoba jenis sabu diamankan. Dua kelompok pelajar tawuran, 2 orang tewas. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik, selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Kita awali informasi dari petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek 2 tempat yang menjual obat terlarang. Dari pengungkapan ini diamankan 2 orang penjual dan puluhan butir obat siap dijual di kalangan para remaja dan pelajar. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek warkop di wilayah Jagakarsa dan toko kosmetik yang menjual obat terlarang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggerebekan terkait maraknya penjualan obat terlarang di kalangan remaja dan pelajar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi mengatakan obat-obatan yang dijual adalah obat daftar G. Dalam penggerebekan ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pria yang merupakan penjaga toko berinisial AA dan A. Polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan butir obat daftar G yang dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Di bawah umur gitu ya, mungkin anak sekolah mungkin masih, ya namun masih kita lidiki. Ya kita selidiki. Anak sekolah yang dijajakan gitu. Iya. Ya, ini masih kita selidiki. Kami informasi. Harga variasinya dari mulai berapa? Ya. Harga bervariasinya dari mulai? Dari 15.000 sampai sekian ribu ya. Itu sesuai dengan jenisnya. Itu yang paling murah 15.000. 15.000. Dan yang paling mahalnya? Paling mahal bisa 30.000-an itu. 30.000. Iya. Berdasarkan hasil penyelidikan, obat-obatan terlarang tersebut dijual ke berbagai kalangan termasuk para pelajar. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpro TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan dan menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 2 unit kapal Tunda Cup 2 kali 1.800 HP cabang Dumai pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero tahun 2018-2021. Keduanya merupakan mantan Direktur Teknik PT Pelindo 1 periode 2018-2021 dan mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017-2021. Kedua tersangka masing-masing mantan Direktur Teknik PT Pelindo 1 periode 2018 hingga 2021. Inisial HAP dan mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017 hingga 2021 inisial BS. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menemukan alat bukti yang sah dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 2 unit kapal Tunda. PLH Kasipenkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, pada Kamis 25 September 2025 sore mengatakan, penemuan dugaan korupsi bermula dari kontrak pengadaan kapal senilai 135,811 miliar rupiah. Dari hasil, penyidikan menemukan bahwa realisasi pembangunan kapal Tunda tersebut tidak sesuai spesifikasi serta progres fisik jauh dari ketentuan kontrak. Penyidik juga menemukan adanya dugaan pembayaran yang dilakukan tidak sebanding dengan kemajuan pekerjaan kapal Tunda tersebut. Husairi mengaku, akibat perbuatannya kedua tersangka, negara mengalami potensi kerugian keuangan sebesar 92,35 miliar rupiah dan kerugian perekonomian setidaknya 23,03 miliar rupiah per tahun karena kapal tidak selesai maupun dimanfaatkan. PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero dengan PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persero, yang mana dua identitas tersangka yang ditahan adalah satu berinisial HAP
ini merupakan selaku Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Adapun tersangka kedua yakni berinisial BS selaku Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persindo Persero tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang mana pada pemeriksaan tahap penyidikan, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan surat sprindik dan penetapan tersangka telah memperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup. Yang selanjutnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, subsidiair pasal 3 JO pasal 18, UU nomor 31 tahun 1999 JO, UU nomor 20 tahun 2001 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka HHP dan BS kini ditahan selama 20 hari terhitung sejak 25 September hingga 14 Oktober 2025 di Rutan Kelas 1 Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Kamis 25 September sore menggerebek kawasan Jalan Jermal 15 yang dikenal sebagai salah satu sarang narkoba yang sulit disentuh di kota Medan. Dalam penggerebekan ini, polisi meringkus 5 orang memakai narkoba. Kawasan Jermal 15 digerebek polisi usai banyaknya laporan warga yang resah dengan praktek jual beli narkoba yang dinilai sangat bebas di tempat ini. Jauhnya akses ke lokasi, ditambah banyaknya tim pemantau dari kelompok pelaku narkoba yang kerap menginformasi upaya polisi masuk melakukan penggerebekan, menyulitkan petugas dalam melakukan pemberantasan narkoba di tempat ini. Namun kali ini polisi berhasil meringkus 5 orang yang diduga sebagai pelaku narkoba. Dalam proses penangkapan kelimanya, polisi sempat harus melepaskan tembakan peringatan ke udara usai melihat gelagat para pelaku yang mencoba kabur. Dari lokasi penggerebekan, petugas menemukan beberapa paket sabu siap edar, alat hisap, dan ratusan plastik pembungkus narkotika jenis sabu. Selain itu, petugas juga menemukan 2 mesin judi jackpot yang kemudian dibakar di lokasi penggerebekan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, mengatakan lapak-lapak yang menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba dihancurkan agar praktek serupa tidak terulang. Dari tempat ini tadi kita berhasil mengamankan ada 5 orang yang terindikasi sebagai pengguna narkoba. Yang akan selanjutnya kita juga mengamankan berbagai barang bukti antara lain bong, korek api, plastik-plastik tempat sabu, dan juga 2 buah mesin dindong. Polrestabes Medan akan melakukan pengawasan di lokasi penggerebekan dengan bantuan aparat pemerintah setempat. Sedangkan untuk kelima pelaku, saat ini sedang didalami keterangannya untuk membongkar praktek jual beli narkoba di tempat ini. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi tawuran antar 2 kelompok pelajar kembali terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya 2 pelajar tewas dan beberapa lainnya mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Seperti inilah rekaman video amatir warga saat merekam aksi tawuran antar 2 kelompok pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nampak para pelajar dengan sepeda motor melakukan penyerangan terhadap kelompok pelajar lainnya. Akibat tawuran tersebut, 2 pelajar bernama Wahyu dan Afgan meregang nyawa karena luka sabetan senjata tajam. Sementara itu, beberapa pelajar lainnya mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bekasi. Menurut salah satu pelajar yang juga menjadi korban luka, ia bersama puluhan rekannya ikut terlibat tawuran. 2 pelajar yang tewas merupakan teman sekolahnya. Sementara itu, salah seorang warga mengaku sempat melihat dan berusaha membubarkan tawuran, namun bentrokan tetap terjadi hingga akhirnya menelan korban jiwa. Nah, kita itu spontanitas ya, ada keramaian terus saya keluar tuh. Wah, katanya ada keributan antar pelajar yang saya tahu tuh. Nah, kebetulan saya dengar info itu ada korban yang luka dan juga ada yang meninggal.
Banyak nggak bang yang tadi pas itu? Waduh, banyak, lebih dari 1000 motor. Boleh tahu bang itu dari mana aja sih, belajar dari mana yang tawaran itu? Saya nggak tahu deh. Yang pasti tadi abang sempat membubarkan apa gimana sih bang? Nggak sempat ikut membubarkan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. 2 jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi. Kasus masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan seorang pelaku tawuran pelajar yang menewaskan 2 orang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 25 September 2025. Polisi mengamankan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka meski masih di bawah umur. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan 1 orang remaja yang masih di bawah umur sebagai anak berhadapan dengan hukum dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini terkait tawuran pelajar yang menewaskan 2 orang pelajar di Jalan Raya Pantura Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Akta Buana Putra mengatakan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut terlibat tawuran tersebut. Tawuran itu sendiri sudah direncanakan sebelumnya melalui media sosial, di mana para remaja berjanji untuk bertemu dan melakukan aksi tawuran. Akibat peristiwa tawuran itu, 1 orang korban tewas dan 4 korban lainnya mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sementara 1 korban lain tewas karena kecelakaan tunggal menabrak pohon karena diduga panik saat melarikan diri dari kejaran. Wilayah Cikarang Utara telah terjadi perkelahian antar pelajar ya. Jadi di TKP tersebut memang terjadi perkelahian antar pelajar yang awalnya diduga terjadi karena undangan perkelahian antar pelajar tersebut di media sosial. Nah, kemudian keributan di media sosial itu akhirnya mereka bertemu di TKP, kemudian terjadi keributan dan akhirnya dari pihak beberapa pelajar ada yang mengalami meninggal dunia atas inisial A usia 15 tahun dengan luka tusuk sabetan diduga celurit itu berada di dada sebelah kiri. Kemudian ada juga korban satu lagi yaitu dengan inisial W ya, sama dengan usia yang sama, yang bersangkutan terjadi kecelakaan laka lantas tunggal diduga berkendara dengan cepat akhirnya menabrak pohon dan akhirnya meninggal di tempat. Kalau untuk yang luka-luka itu kan seperti apa? Ada yang luka-luka itu memang ada beberapa, sekitar 4 korban lain, cuman masih kita dalami dan kita memang fokus dengan korban-korban yang meninggal. Untuk korban yang laka lantas tunggal itu sudah ditangani oleh pihak Satlantas. Unit laka lantasnya sudah melaksanakan oleh TKP malam kemarin. Kemudian untuk korban A, kami sudah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Kami sudah menetapkan pasal 170 terkait pengeroyokan terhadap korban dan sudah kami amankan 1 anak di bawah umur ABH dengan inisial R yang diduga ikut dalam kejadian tersebut, dan masih kami kembangkan dan sudah ada 2 nama lain yang memang kami sedang melaksanakan pengejaran dan sampai sekarang kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan. Dan untuk korban laka sendiri itu dia laka karena saat berkendara menghindari aksi tawuran, apa memang ikut-ikut tawuran atau gimana? Ada pengejaran gitu, panik karena panik atau kalau untuk kejadian yang laka mungkin nanti bisa dipertanyakan kepada unit laka, Bapak Kasat Lantas. Informasinya dengan kecepatan tinggi kehilangan pengendalian akhirnya menabrak pohon. Berarti memang saat tawuran itu yang menjadi korban jiwa itu cuma 1 orang. Untuk kejadian 170-nya atau pengeroyokannya ada korban 1
inisial A dengan usia 15 tahun. Dan untuk kedua korban ini meninggal di tempat atau sempat dibawa ke rumah sakit? Jadi kalau untuk yang 170 dengan inisial A, dia sempat, karena memang disabetnya itu pada saat berkendara di motor, dia posisinya bonceng dan dihadang oleh beberapa pelaku itu, kena namun tidak terjatuh. Jadi dibawa terus sampai ke rumah sakit, awalnya ke klinik, rumah sakit, dan akhirnya di rumah sakit baru meninggal dunia. Yang diamanin kan? Masih kami dalami ya, karena ini memang kejadian baru kemarin. Kami masih melaksanakan upaya pengejaran kepada beberapa pelaku. Hingga kini petugas masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku lain yang terlibat aksi tawuran. Pelaku yang berhasil diamankan terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tidak senonoh dilakukan pasangan anak muda di toilet sebuah restoran di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pada Senin 22 September 2025, pasangan ini dipergoki karyawan restoran berduaan di dalam toilet restoran. Inilah momen di mana karyawan sebuah restoran berusaha membuka pintu toilet di restoran mereka di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 22 September 2025. Pemuda yang merupakan karyawan ini berusaha keras membuka pintu toilet karena mendapati seorang pemuda sedang bersama pasangannya berada di dalam toilet. Saat terbuka, seorang pemuda yang dicurigai tersebut pun keluar bersama pasangannya tanpa merasa malu. Keduanya berlalu seolah tidak terjadi apa-apa. Pemuda karyawan itu kemudian membawa pasangan dua sejoli ke meja tamu untuk diinterogasi. Diduga dua sejoli tersebut berbuat sesuatu yang tidak pantas di dalam toilet. Diketahui pasangan itu masuk ke dalam toilet secara bergantian, namun aksi keduanya diketahui karyawan restoran selang beberapa menit keduanya masuk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri telepon genggam menceburkan diri ke dalam parit di daerah Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan si pencuri lantaran kepergok warga saat melakukan aksi pencurian. Beginilah aksi nekat pencuri telepon genggam saat kepergok warga ketika sedang beraksi. Pencuri ini menceburkan dirinya ke dalam parit yang penuh dengan lumpur di daerah Surabaya, Jawa Timur. Warga yang geram juga melayangkan pukulan dengan sepotong kayu kepada pencuri yang berada di dalam semak-semak dan lumpur parit. Polisi yang datang ke lokasi meminta pencuri untuk keluar dari lumpur di dalam parit dan membawanya ke tempat aman. Aksi ini dilakukan pencuri untuk meloloskan diri dari amukan massa yang mengejarnya saat memergoki aksi pencurian yang dilakukannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, polisi ungkap motif sementara terkait kasus pembunuhan sang suami yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri yang terjadi di kawasan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku W kini telah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Dugaan sementara kasus ini dilatar belakangi prahara cinta segitiga. Motif kasus tewasnya wanita berinisial SM usia 49 tahun di Kebonjeruk, Jakarta Barat kini dalam penyelidikan polisi. Pelaku berinisial W yang tak lain merupakan suami korban ini tega mengakhiri hidup istrinya lantaran dibakar cemburu buta karena istrinya diduga memiliki pria idaman lain selain pelaku. Motif pembunuhan ini terkuak setelah pelaku menyerahkan diri dan memberikan keterangan kepada tim penyidik. Dari keterangan pelaku, pembunuhan ini terjadi secara spontan setelah sebelumnya terlibat keributan antara korban dan pelaku di rumah kontrakannya di Jalan Puri Kembangan Raya, Gang Pandan, RT 11 RW 5, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban dihabisi pelaku yang gelap mata dengan cara dijerat lehernya menggunakan tali tas pinggang sampai akhirnya korban meninggal dunia. Ya baik, benar telah terjadi kasus pembunuhan yang terjadi pada siang hari tadi ya, di daerah Kedoya Selatan. Korban usia S ya, usia 49
Jadi kami mendapatkan laporan informasi dari warga, katanya ada temukan ya, ada korban ya kasus pembunuhan ini. Kemudian tim juga langsung cek ke TKP dan untuk pelaku juga sudah diamankan ya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, pelaku ini ternyata adalah suaminya sendiri. Dari pemeriksaan memang masih didalami lagi, tapi motif awal diduga karena korban katanya ada pria idaman lain. Perselingkuhan berarti kan? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memeriksa keterangan sejumlah saksi terkait kasus ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kebonceruk, di mana pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi penjamretan terhadap seorang bocah yang tengah merekam bus telolet terekam dan viral di berbagai platform media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan RA Kartini, Kampung Kongsen, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Seperti inilah video amatir warga saat penjamretan telepon genggam milik seorang bocah yang tengah merekam bus telolet di Jalan RA Kartini, Kampung Kongsen, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat bocah tersebut asyik merekam bus telolet yang melintas di jalan raya. Tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor Honda Supra datang dari arah belakang dan langsung merampas HP anak kecil tersebut. Salah satu warga menuturkan jika peristiwa itu terjadi begitu cepat. Anak kecil lagi memvideokan bus telolet, tiba-tiba motor datang dari arah lampu merah langsung merampas HP. Dirinya sempat mau mengejar, namun pelaku sudah keburu jauh. Kejadiannya itu jam berapa sih, Bang? Kejadiannya itu jam 7. Nah, anak kecil itu lagi videoin buat telolet. Nah, ada seseorang bapak bawa motor Supra, dia ngambil dari arah ini, dari lampu merah. Nah, dia ngejamret HP anak kecil itu, dan saya ngejar udah kejauh gitu. Anak kecilnya bilangnya telat bilang, jadi saya kan nggak tahu. Saya lagi duduk aja di situ. Nah, udah nggak ada itu yang jamretnya itu. Tapi sempat dikejar juga sama warga ya? Iya, sempat dikejar, cuma nggak kena. Untuk dirangkas sering kayaknya, cuma tidak termasuk media sosial di lainnya. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari dua anggota komplotan rayap besi yang kerap mencuri material bangunan rumah terlantar ditembak petugas karena berusaha melawan saat ditangkap pada Selasa 23 September 2025 malam. Dari kedua tersangka, salah satu yang merupakan residivis ditangkap unit reskrim Polsek Medan area tidak jauh dari rumah warga yang menjadi korban pencurian dan penjarahan di Jalan Gedung Arca Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku melakukan perlawanan dan berusaha kabur hingga diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki para tersangka. Kapolsek Medan area, Kompol Himawan, pada Rabu sore mengatakan kedua pelaku merupakan komplotan rayap besi yang mencuri dan menjarah material bangunan seperti besi, seng, dan kayu dari rumah-rumah yang ditelantarkan pemiliknya. Mungkin kalau warga sekitar sering kita mengeluh beberapa rayap besi lah istilahnya di sekitaran kita. Dan salah satu pelaku juga merupakan pelaku yang residivis. Untuk beberapa warga yang melihat, memang beberapa yang bersangkutan ini sudah melakukan aksinya di beberapa titik. Namun di tempat kami juga sebelumnya sudah pernah kita amankan. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti hasil kejahatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, dari Polsek Pasar Minggu masih menyelidiki kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Adiameka oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Raya Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Senin 22 September 2025 lalu. Selain telah meminta keterangan 3 orang saksi, petugas juga masih mengidentifikasi terduga pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Kasus penganiayaan karyawan artis Zaskia Adiameka bernama Faisal yang terjadi di Jalan Raya Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga kini masih diselidiki petugas kepolisian. Unit Reskrim Polsek Pasar Minggu telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan 3 orang saksi. Penyelidik juga masih menelusuri kamera pengawas atau CCTV di sepanjang Jalan Ampera Raya untuk mengidentifikasi terduga pelaku. Sejauh ini, Polsek Pasar Minggu belum bisa memastikan terduga pelaku adalah oknum aparat, sebagaimana narasi yang viral di media sosial. Pasalnya, sepeda motor yang dikendarai terduga pelaku tidak memiliki plat nomor, sehingga sulit untuk mengidentifikasinya dari sisi kendaraan. Meski demikian, petugas masih terus menggali keterangan para saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku, termasuk jenis sepeda motor yang dikendarainya. Untuk sementara ini, kesulitannya tidak ada, tapi mesti berjalan sebagaimana dalam proses penyelidikan. Kita mencari saksi-saksi, mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang ada di tempat kejadian. Saksi yang sudah diambil keterangannya di Polsek Pasar Minggu itu ada 3 orang. Berikut korban yang melapor ya. Ada yang warga yang di sekitar tempat kejadian. Seperti diketahui, Faisal, karyawan Zaskia Adiameka, dianiaya seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Korban dipukul saat sedang mengantar anak sang artis ke sekolah hingga mengalami luka memar di bagian tangan dan kaki. Insiden ini viral setelah potongan rekaman CCTV penganiayaan diunggah ke media sosial. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang gadis berusia 13 tahun diruda paksa oleh 7 pemuda di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban diruda paksa secara bergilir, secara bergantian oleh 7 orang pemuda. Dalam video amatir, korban berinisial AA, 13 tahun, ditemukan warga tergeletak di pinggir sungai di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten pada 5 September 2025. Ketika ditemukan warga, korban masih tampak syok setelah dirudal paksa para pelaku secara bergilir. Warga yang kasihan kemudian membawa korban ke rumah keluarganya. Polsek Mauk yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap 5 dari 7 pelaku, yakni ZA, N, AF, MF, dan MB pada 12 September. Kelima pelaku ditangkap di kediamannya masing-masing di kawasan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Sedangkan 2 orang lainnya, yakni DG dan SD, masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa ruda paksa ini bermula saat korban diajak kekasihnya berinisial AT ke tempat tongkrongan para pelaku di pinggir sungai pada 4 September malam hari. Namun tidak lama kemudian, AT yang ditelepon orang tuanya karena ada keperluan mendesak meninggalkan korban di tempat tongkrongan para pelaku untuk pulang. Saat itulah, para pelaku kemudian mencocoki korban dengan minuman keras jenis ciu hingga korban mabuk berat. Korban yang mabuk berat kemudian diruda paksa secara bergilir. Usai melakukan aksi bejatnya, para pelaku meninggalkan korban di pinggir sungai dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban kemudian ditemukan warga pada pagi hari, Rabu 24 September 2025 sore. Kapolsek Mauk, AKP Subarjo mengatakan, dari 5 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan. Jadi awal mulanya korban ada salah satu hubungan pacaran dengan salah satu, selanjutnya korban ditinggal karena pacarnya ditelepon orang tuanya untuk kegiatan lain, sehingga korban yang nongkrong di pinggir jalan tempat tongkrongan para pelaku ditinggal sama pacarnya. Selanjutnya korban dibawa ke tempat lahan kosong. Di situ korban diberikan minuman, dipaksa untuk meminum minuman keras berupa ciu dan arak.
sehingga korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya para pelaku timbul birahi karena melihat korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri, selanjutnya menyetubuhin korban secara bergantian. Pelaku ini ada berapa orang ya? Pelaku berjumlah 7 orang. 7 orang yang dapat kita amankan 5 orang. Untuk 2 orang masih dalam pengejaran, namun identitas sudah kita dapat semuanya. Di 5 orang pelaku ini ada di bawah umur kan? Ada berapa orang? Dari 5 orang yang kita amankan ada 2 anak di bawah umur 18 kurang dan 17. Kita melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan anak. Pasal yang diterapkan? Jadi pasal yang diterapkan yaitu pasal persetubuhan dan atau pencabulan, yaitu pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kelima pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Mauk dan bakal terancam Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan 2 pelaku yang DPO masih dalam pengejaran. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian paket kurir pengiriman barang di tengah keramaian warga di Jalan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 23 September 2025 siang terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mengambil 1 karung isi paket konsumen dari atas motor kurir pengiriman barang. Dalam rekaman kamera CCTV, korban yang merupakan kurir paket memarkirkan sepeda motornya di rumah warga di Jalan Mangkubumi, Medan. Sesaat kemudian, 2 pengendara sepeda motor mendekati sepeda motor korban yang penuh dengan tumpukan paket milik konsumen. Salah satu pelaku yang dibonceng kemudian turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 karung berisi belasan paket yang akan diserahkan korban ke pemesannya. Setelah berhasil mengambil karung berisi paket, kedua pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Ironisnya, aksi pencurian yang dilakukan keduanya di saat jalanan ramai dengan pengendara lain yang lalu lalang. Yus Rizal, korban mengaku saat itu sedang mengantarkan paket ke rumah pemesannya. Nilai paket yang dibawa kabur pelaku diperkirakan senilai 2 juta rupiah. Kasus tersebut kini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota. Itu pun saya lagi ngantar ke kantor. Ngantar ke kantor itu kan di Jalan Mangkubumi. Saya masuk ke kantor, pas udah selesai saya mengantar paket, pas saya keluar itu paketnya udah nggak ada lagi. 2 itu sekitar hampir 2 jutaan lah. 2 juta lebih ya? Iya. Nggak tahu ya. Nah, saya keluar udah nggak ada lagi orang tua. Oh gitu ya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Damai Karsan ditembaki saat berupaya mengevakuasi 5 korban pembantaian KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Tim gabungan melakukan tembakan belasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih selama 1 jam. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menyerang pendulang emas ilegal di Kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Akibat penyerangan itu, 5 pendulang emas ilegal dilaporkan tewas dan hingga kini masih berada di lokasi kejadian. Untuk mengevakuasi ke-5 korban, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens dan juga polisi Yahukimo dikerahkan untuk mengevakuasi ke-5 korban. Namun upaya evakuasi ini terhambat karena tim gabungan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata yang masih berada di lokasi tambang. Aparat gabungan pun melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih 1 jam hingga kelompok kriminal bersenjata mundur ke hutan. Meski berhasil memukul mundur kelompok kriminal bersenjata, evakuasi belum dapat dilakukan karena cuaca di lokasi yang tidak mendukung. Telah kembali terjadi aksi penyerangan yang dilakukan KKB pimpinan LQ Skobat di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Karten saat ini tengah menyelidiki aksi
penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Namun, identitas para korban masih menunggu konfirmasi setelah evakuasi dilaksanakan. Rencananya evakuasi terhadap para korban akan dilanjutkan setelah situasi aman dan juga cuaca kembali membaik. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Simpo TV, melaporkan. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. 2 unit telepon genggam Raib dicuri di wilayah Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 24 September 2025 pada dini hari. Aksi pencurian kembali terjadi di wilayah Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 24 September 2025. 2 unit telepon genggam merek Samsung dan juga Poco Raib dicuri di lokasi tersebut di sebuah kontrakan di Jalan Bahagia nomor 35. Kasus ini langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Babin Kamtibmas Kelurahan Sukadamai Ibtu Dedi Wahyu turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan juga mengumpulkan keterangan. Ironisnya 2 hari sebelumnya pada Senin 22 September 2025 juga terjadi pencurian sepeda motor di lokasi yang sama. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan diamankan warga dan petugas kepolisian usai ketahuan mencuri emas di salah satu toko emas di wilayah Kuala Jambi pada Selasa 23 September 2025 pagi. Perempuan ini kedapatan mencuri 2 cincin emas senilai 12 juta rupiah. Aksi pencurian ini terjadi di Toko Emas Cahaya, Jalan Batanghari, Kuala Jambi pada Selasa 23 September 2025. Pelaku seorang perempuan berdalih sebagai pembeli lalu memanfaatkan kelengahan pemilik toko untuk membawa kabur 2 cincin emas senilai 12 juta rupiah. Korban yang menyadari hal itu langsung melakukan pengecekan dan berupaya mengejar pelaku bersama warga. Dengan bantuan Polsek Kuala Jambi, pelaku berhasil dibekuk saat melintas di Jembatan Pari 7. Barang bukti berupa cincin emas berhasil diamankan dan juga pelaku sudah dibawa ke Polres dan Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian modus pecah kaca mobil di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Para pelaku yang diduga kawanan profesional berhasil membawa kabur tas berisi emas dan berlian senilai lebih dari 170 juta rupiah. Kejadian tersebut terjadi saat mobil diparkir di depan warung makan. Rekaman CCTV warung seafood di Jalan Pramuka, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi menunjukkan aksi cepat pelaku pencurian modus pecah kaca mobil. 2 pelaku datang menggunakan 1 sepeda motor, 1 pelaku mengintip kondisi mobil putih yang juga diparkir saat pemiliknya makan malam. Sementara rekan lainnya mengawasi situasi. Tak lama kaca mobil dipecahkan dengan cara ditekan dan juga barang-barang berharga langsung digasak. Korban menyebut emas, berlian, 2 ponsel, sebuah laptop, serta dokumen penting Raib dengan total kerugian sekitar 170 juta rupiah. Kejadian terjadi Senin malam kemarin saat kondisi lingkungan sepi dan hujan lebat sehingga aksi tak terdengar. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus ke Mapolsek Rawalumbu. Saya sampai sini kurang lebih jam 9, setengah 9 lah ya. Nah, akhirnya saya makan, saya selesai kurang lebih, saya duduk santai, jam 10 baru saya selesai. Nah, kemudian pada saat saya kembali ke mobil, ditemuin kaca saya udah pecah. Nah, saya melihat kalau ini sih, kalau lihat dari pelaku sih udah ada di TV-nya ya, udah saya kirim juga. Nah, di sini sih saya sih berharap dari rekan-rekan dari teman-teman kepolisian bisa bantu saya untuk selesaikan masalah ini, terutama untuk menangkap tersangka, karena di dalam ini kan saya ada dokumen-dokumen penting yang mesti saya kerjakan, terutama juga kan ada dokumen-dokumen dari lawyer saya. Ya, jadi minta tolong rekan-rekan teman-teman dari penyidik dari Polsek
Rawalumbu untuk bantuannya supaya bisa segera tertangkap. Kasus pencurian modus pecah kaca mobil kini dalam penanganan Polsek Rawalumbu dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Serang, Banten ditangkap aparat kepolisian Polda Banten di kawasan Kabupaten Serang, Banten. Pria ini ditangkap karena tega memperkosa keponakannya yang masih berusia 3 tahun. Inilah detik-detik penjemputan paksa seorang pria di Kabupaten Serang yang tega memperkosa keponakannya yang masih balita. Pelaku berinisial I diduga melakukan tindak kejahatan seksual saat orang tua korban sedang bekerja. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban mendapati anaknya mengeluh kesakitan pada bagian kemaluan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan selaput kemaluan korban mengalami robek akibat upaya paksa. Pihak kepolisian Polda Banten yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan menjemput pelaku yang diduga hendak melarikan diri. Benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2025 telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sesuai yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, di mana pada hari Selasa tanggal 19 Agustus ini inisial korban dengan berumur 3 tahun setengah, umurnya belum mencapai 4 tahun, yaitu inisial ASY. Pada saat itu korban mengalami kesakitan di seputaran area kelaminnya dan pada saat itu melaporkan kepada ibu kandung dan kemudian dibawalah ke klinik Sofi. Setelah dibawa ke klinik Sofi, karena si korban berinisial ASY ini sering berteriak karena mengalami kesakitan, mereka melakukan pemeriksaan. Dan pada hasil pemeriksaan keluar, ternyata ada robekan atau sobek pada area kemaluannya akibat pelecehan seksual. Dari situ, kemudian ibu kandung korban itu menanyakan lagi nih kepada korban, "Dek, ini kenapa? Siapa yang berbuat?" Ternyata dari si pengakuan si korban dengan berinisial ASY mengakui bahwa waknya sendiri atau paman kandungnya yang sudah melakukan hal tersebut, sehingga orang tuanya langsung melakukan visum dan melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Banten. Kemudian kita tindak lanjuti, setelah kita tindak lanjuti melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan, terpenuhi dua alat bukti atau unsur-unsur. Dan pada hari Kamis tanggal 11 September kami lakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu pamannya sendiri dengan inisial I. Pada saat itu juga langsung kami lakukan penahanan di Polda Banten. Pelaku saat ini sudah diamankan di Rutan Polda Banten dan dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 15 tahun. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepergok saat beraksi karena alarm sepeda motor berbunyi. Pelaku curanmor todongkan senjata api jenis pistol kepada pemiliknya di Jalan Cemara 5 Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Alhasil pelaku gagal mencuri sepeda motor incarannya. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, dua pelaku yang naik satu sepeda motor terlihat memantau situasi Jalan Cemara 5 dengan bolak-balik sambil melihat sepeda motor incarannya yang terparkir di luar rumah. Setelah dipastikan dalam kondisi sepi, seorang pelaku turun untuk melihat situasi dalam rumah lalu mendekati sepeda motor incarannya. Namun upaya pelaku tidak membuahkan hasil. Pasalnya saat hendak mencuri, alarm sepeda motor berbunyi sehingga memancing pemiliknya keluar rumah dan memergoki aksi nekat pelaku. Ditemui pada Selasa 23 September 2025 petang, salah seorang warga mengaku saat hendak melarikan diri, pemilik sepeda motor hendak mengejar. Namun terkejut ketika pelaku menodongkan senjata api jenis pistol. Siang hari memang kondisi jalan yang Cemara 5 ini sempat sepi memang kondisinya. Jadi dan itu ada beberapa motor yang parkir di depan rumah, di perkarangan rumah itu. Jadi kondisinya awal kayaknya si pelaku itu dia sudah melihat situasi apakah itu kondisi ada orang atau tidak. Kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba itu bunyi alarmnya. Kemudian
kemudian setelah dari dia ini dia menodongkan pistol gitu. Itu dari beberapa rumah dari TKP. Kemudian dia pergi dengan santai, tapi alhamdulillahnya itu tidak dapat untuk motornya. Merasa terancam dengan todongan senjata api, pemilik sepeda motor merelakan 2 pelaku melarikan diri. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang ibu dan anaknya ditangkap polisi karena kedapatan mengutil di toko retail yang ada di Kampung Sawah, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, mie instan, dan gula diketahui disembunyikan di tas belanja Anda. Pengungkapan seorang ibu dan anaknya yang kedapatan mencuri bahan pokok di sebuah minimarket berawal dari banyaknya laporan pengusaha retail yang resah akan aksi pencurian yang kerap dilakukan pelaku. Menindaklanjuti hal tersebut, unit Reskrim Polsek Ciputa Timur kemudian melakukan penyelidikan secara intensif hingga akhirnya meringkus pelaku. Kapolsek Ciputa Timur Kompol Bambang Askar Sodik menjelaskan, modus yang digunakan pelaku dengan membawa anaknya saat melancarkan aksinya. Dari keterangan dan pemeriksaan sementara, pelaku sudah puluhan kali melakukan pencurian di minimarket bersama anaknya. Modusnya, sang anak berperan membawa tas belanjaan untuk menaruh barang curian. Tidak hanya di Tangerang Selatan, pelaku juga mengaku telah beraksi pada sejumlah wilayah di luar Tangsel. Telah diamankan seorang pelaku pencurian di toko-toko retail dengan modus mereka memang yang bersangkutan membawa anak kecil ya. Bawa anak kecil melakukan aksinya dan dengan niatnya menyiapkan tempat kantong untuk mengambil barang-barang hasil curian berupa minyak dan barang-barang lainnya kebutuhan pokok. Dan setelah kami evaluasi, yang bersangkutan memang merupakan pemain lama yang sering menyasar di toko-toko retail di sekitar wilayah Ciputa dan Ciputa Timur dan Tangerang Selatan. Dari sekarang pelaku ya sudah berapa kali Pak ditindak? Dia sudah puluhan kali melakukan aksinya. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan pelaku yang membuat resah para pelaku usaha retail yang ada di wilayah kami. Selain Ciputa ya, ada kemungkinan dia di wilayah lain? Ya, ada. Setelah kami dalamin, ada beberapa tempat di luar Tangerang Selatan pun ada, Jakarta Selatan pun ada yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan saat ini yang bersangkutan sudah kita amankan, kita lakukan proses penahanan dengan pasal 362 KUHP. Dan kami himbau kepada masyarakat pun, inilah pentingnya untuk memasang CCTV ya sebagai bukti petunjuk bagi kami. Polisi pun menduga pelaku bagian dari jaringan spesialis pencurian minimarket. Untuk itu petugas masih terus mendalami keterangan pelaku. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat dengan pasal 362 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek 2 tempat yang menjual obat terlarang. Dari pengungkapan ini diamankan 2 orang penjual dan puluhan butir obat siap dijual di kalangan para remaja dan pelajar. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek warkop di wilayah Jagakarsa dan toko kosmetik yang menjual obat terlarang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggerebekan terkait maraknya penjualan obat terlarang di kalangan remaja dan pelajar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi mengatakan obat-obatan yang dijual adalah obat daftar G. Dalam penggerebekan ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pria yang merupakan penjaga toko berinisial AA dan A. Polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan butir obat daftar G yang dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Di bawah umur gitu ya, mungkin anak sekolah mungkin masih, ya namun masih kita lidiki, ya kita selidiki. Anak sekolah dijajakan gitu. Iya. Ya, ini masih kita selidiki, kami informasi. Harga variasinya dari mulai berapa? Ya. Harga bervariasinya dari mulai? Dari Rp15.000 sampai sekian ribu ya, itu sesuai dengan jenisnya. Itu yang paling murah Rp15.000. Dan yang paling mahalnya? Paling mahal bisa 30 ribuan itu. 30 ribu. Iya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, obat-obatan terlarang tersebut dijual ke berbagai kalangan termasuk para pelajar. Dari Jakarta Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan dan menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda Kap 2x1.800 HP cabang Dumai pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero tahun 2018-2021. Keduanya merupakan mantan Direktur Teknik PT Pelindo 1 periode 2018-2021 dan mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017-2021. Kedua tersangka masing-masing mantan Direktur Teknik PT Pelindo 1 periode 2018 hingga 2021, inisial HAP, dan mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017 hingga 2021, inisial BS. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menemukan alat bukti yang sah dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 2 unit kapal tunda. PLH Kasipenkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, pada Kamis 25 September 2025 sore mengatakan, penemuan dugaan korupsi bermula dari kontrak pengadaan kapal senilai 135,811 miliar rupiah. Dari hasil, penyidikan menemukan bahwa realisasi pembangunan kapal tunda tersebut tidak sesuai spesifikasi serta progres fisik jauh dari ketentuan kontrak. Penyidik juga menemukan adanya dugaan pembayaran yang dilakukan tidak sebanding dengan kemajuan pekerjaan kapal tunda tersebut. Husairi mengaku, akibat perbuatannya kedua tersangka, negara mengalami potensi kerugian keuangan sebesar 92,35 miliar rupiah dan kerugian perekonomian setidaknya 23,03 miliar rupiah per tahun karena kapal tidak selesai maupun dimanfaatkan. PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero dengan PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persero, yang mana dua identitas tersangka yang ditahan adalah satu berinisial HAP. Ini merupakan selaku Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Adapun tersangka kedua yakni berinisial BS selaku Direktur Utama PT DOK dan Perkapalan Surabaya Persero tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang mana pada pemeriksaan tahap penyidikan, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan surat seprindik dan penetapan tersangka telah memperoleh minimal 2 alat bukti yang cukup. Yang selanjutnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 JO pasal 18, UU nomor 31 tahun 1999 JO, UU nomor 20 tahun 2001 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka HHP dan BS kini ditahan selama 20 hari terhitung sejak 25 September hingga 14 Oktober 2025 di Rutan Kelas 1 Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Kamis 25 September sore menggerebek kawasan Jalan Jerman 15 yang dikenal sebagai salah satu sarang narkoba yang sulit disentuh di kota Medan. Dalam penggerebekan ini, polisi meringkus 5 orang pemakai narkoba. Kawasan Jerman 15 digerebek polisi usai banyaknya laporan warga yang resah dengan praktek jual beli narkoba yang dinilai sangat bebas di tempat ini. Jauhnya akses ke lokasi, ditambah banyaknya tim pemantau dari kelompok pelaku narkoba yang kerap menginformasi upaya polisi masuk melakukan penggerebekan, menyulitkan petugas dalam melakukan pemberantasan narkoba di tempat ini. Namun kali ini polisi berhasil meringkus 5 orang yang diduga sebagai pelaku narkoba. Dalam proses penangkapan kelimanya, polisi sempat harus melepaskan tembakan peringatan ke udara usai melihat gelagat para pelaku yang mencoba kabur. Dari lokasi penggerebekan, petugas menemukan beberapa paket sabu siap edar, alat hisap,
dan ratusan plastik pembungkus narkotika jenis sabu. Selain itu, petugas juga menemukan 2 mesin judi jackpot yang kemudian dibakar di lokasi penggerebekan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, mengatakan lapak-lapak yang menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba dihancurkan agar praktek serupa tidak terulang. Dari tempat ini tadi kita berhasil mengamankan ada 5 orang yang terindikasi sebagai pengguna narkoba. Yang akan selanjutnya kita juga mengamankan berbagai barang bukti antara lain bong, korek api, plastik-plastik tempat sabu, dan juga 2 buah mesin dingdong. Polrestabes Medan akan melakukan pengawasan di lokasi penggerebekan dengan bantuan aparat pemerintah setempat. Sedangkan untuk kelima pelaku, saat ini sedang didalami keterangannya untuk membongkar praktek jual beli narkoba di tempat ini. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.